Dalam episode keempat kali ini, kita akan lihat Jisoo mengetahui kehidupan tragis yang dialami oleh Saeroyi. Segala hal baik dalam hidupnya telah dihancurkan seseorang yang bernama Genwon bangsat ini. Dan ketika waktunya sudah tiba, Saeroyi akan memberitahu apa itu keras kepala, kenekatan, dan akan kutunjukkan semuanya nanti. Lalu Saeroyi pergi begitu saja, dan terlihat Jisoo seperti merasakan kebencian yang dialami oleh Saeroyi. Ketika Saeroyi sangat gelisah, dia selalu sendiri untuk menenangkan suasana hatinya. Lalu di lain hari, ketika Jisoo dan Gyunso sekolah, mereka dihukum atas kesalahan yang mereka perbuat, menuliskan permintaan maaf di selembaran kertas yang sangat banyak. Tapi mereka berdua sangat takjub ketika Saeroyi dihukum atas kesalahan yang mereka buat. Saeroyi tak marah sedikit pun. Dan tanpa disadari, Jisoo menggambar wajah Saeroyi di selembaran kertas itu. Lalu ketika kedai masih ditutup, Sengkwon berada di sana. Dia sangat merasa bersalah karena kesalahan yang dibuat kemarin dan dijelaskan masa lalu dari Sengkwon. 8 tahun yang lalu ketika Sengkwon di penjara, dia satu sel dengan Saeroyi. Saeroyi terlebih dahulu masuk ke penjara itu. Ketika pertama kali bertemu, Saeroyi bersikap sangat acuh dan tak sopan sedikit pun. Oh iya, laki-laki ini adalah salah satu pemimpin dari perusahaan yang besar di Korea Selatan. Dia bernama Hee-hun. Dia memberitahu kepada Sengkwon jangan mengganggu Saeroyi dan berusahalah akrab dengannya. Lalu Sengkwon mencoba mengobrol dengan Saeroyi. Saeroyi sangat acuh kepadanya karena dia sangat fokus membaca buku. Sengkwon bertanya, untuk apa belajar jika kita terlahir tak punya apa-apa dan tak berguna jika kita belajar dengan keras? Saeroyi menjawab, walaupun terlahir tak punya apa-apa, Saeroyi ingin punya banyak hal. Sengkwon bilang lagi, seorang mantan narapidana tak akan dipekerjakan dimanapun. Saeroyi langsung menjawab, bagaimana menurutmu? Tak punya kesempatan karena mantan narapidana miskin dan bodohkah? Kenapa kita menyerah sebelum mencobanya sendiri? Dari kalimat itu Sengkwon tersinggung dan langsung menarik baju Saeroyi. Saeroyi bilang, kenapa kau bisa menilai rendah dirimu sendiri? Itu sangat pecundang. Sengkwon marah dan langsung memukul Saeroyi. Dia menginjak-injak Saeroyi beberapa kali. Lalu datanglah penjaga dan menghentikannya. Di sini Saeroyi langsung bangkit dan mengatakan, hidupku baru dimulai dan aku akan mewujudkan apa yang ku mau. Orang lain tidak berhak menentukan kehidupanku. Dan waktu berlalu begitu cepat. Sengkwon bebas dan dia kembali ke kehidupannya seperti dahulu. Kerja, judi, dan selalu terlilit hutang. Tapi berbeda 360 derajat dari Saeroyi. Saeroyi bekerja, hidup sehat, dan dia selalu mengejar apa yang diinginkannya. Dan setelah Saeroyi membuka kedai, datanglah Hee-hun dengan anak buahnya. Dan ternyata Sengkwon juga bekerja untuknya. Dan betapa terkejutnya Sengkwon melihat Saeroyi. Saeroyi dengan tanpa dendam langsung menyapanya. Dan hal itulah Sengkwon sangat kagum kepada Saeroyi. Lalu hari berlalu, Sengkwon sering minum soju di kedai Saeroyi. Sengkwon selalu curhat ingin hidup di jalan yang benar. Tanpa disadari saat ini, Hyunhee dan Saeroyi melihat Sengkwon memukulkan kepalanya di meja. Lalu di lain lokasi, Jisoo yang berada di rumah terus kepikiran tentang Saeroyi. Dia mencari tahu kedai Danbam dan melihat riwayat Saeroyi dari Google. Memang benar Saeroyi dipenjara setelah memukul Genwon. Lalu di sini Saedahi dengan Genwon mengobrol. Genwon bilang ke ayahnya bahwa putramu kemarin tertangkap polisi di sebuah kedai. Kau tahu kedai itu milik siapa? Kedai itu milik Park Saeroyi. Saeroyi dilarang berjualan selama 2 bulan. Daehi sedikit kaget mendengar itu. Lalu Genwon pergi dari sana. Seketika sekretaris Kim bertemu dengan Daehi. Daehi menyuruhnya untuk selalu mengawasi Gyunso anak tirinya. Gyunso ternyata jadi anak yang mandiri. Dia kerja paruh waktu dan saat dia sedang bersungguh-sungguh bekerja, dia mendengar bosnya bahwa dia akan segera dipecat. Dan yang lebih parah, dia tidak akan mendapatkan pesangon dari tempatnya bekerja. Lalu kita akan kembali dengan karakter utama dalam film ini. Karena kedai ditutup dan semuanya bersedih, Saeroyi mengajak karyawannya ke karaoke dan sedikit senang-senang. Saeroyi sangat jelek ketika bernyanyi, lalu dilanjutkan mereka minum-minum. Lalu saat pagi hari, Jisoo berkunjung di kedai Danbam. Kedai Danbam saat ini tutup dan terpampang di jendela pemberitahuan tentang tutupnya kedai ini dan akan dibuka 2 bulan lagi. Lalu waktu berjalan dengan cepat. Saat ini adalah tahun baru. Usia Jisoo saat ini sudah 20 tahun. Jisoo sekarang bersama dengan 2 temannya sedang makan malam. Lalu datanglah seorang laki-laki dan mengajak mereka untuk bergabung. Mereka kencan buta. Tapi di sini Jisoo tidak menyukai pria-pria ini.
tapi dia selalu kepikiran tentang Saeroyi karena Saeroyi sangat berbeda dengan kebanyakan pria yang dia temui. Lalu di lain lokasi, Saeroyi mengunjungi Suah yang sedang berada di kedai temannya ini. Mereka sudah janji akan menikmati malam tahun baru bersama-sama. Lalu kembali dengan Jisoo yang sedang bersama dengan teman-temannya. Jisoo berpamitan dan akan pergi, tapi satu laki-laki ini mengejarnya dan berusaha mendekatinya. Jisoo dengan secara belak-belakan tidak menyukai pria ini dari segi wajah, tubuh, dan lain-lain. Tapi laki-laki ini sangat marah dan menampar Jisoo. Jisoo tidak ketakutan, dan ketika akan dipukul lagi, Jisoo dapat membantingnya dan lalu menendangnya. Jisoo kemudian lari dan masih dikejar, hingga sampailah Jisoo memasuki toilet pria dan bertemu Saeroyi yang kencing di sana. Jisoo seperti sangat senang melihatnya. Lalu datanglah pria ini dari belakang. Awalnya Saeroyi cuek-cuek saja. Lalu Saeroyi dengan sifat dinginnya melihat pipi dari Jisoo yang bengkak. Kemudian laki-laki ini menyuruh Saeroyi untuk pergi meninggalkan mereka. Tapi Saeroyi tidak mau dan Jisoo meminta tolong kepadanya. Saat pria ini menghentikan Saeroyi, dia dengan mudah langsung menariknya hingga terjatuh. Bahkan Saeroyi memukulnya beberapa kali. Jisoo yang berada di belakangnya sangat kagum melihat itu. Saat Saeroyi dan Jisoo keluar dari toilet, ternyata Suah menunggu Saeroyi dari luar dan mereka sekarang lari bersama-sama demi menghindari laki-laki tadi. Hingga mereka sampai di tempat yang aman, Suah mengajak Saeroyi untuk pergi lagi. Tetapi di sini Jisoo yang akan ditinggalkan malah akan ikut Saeroyi dan Suah. Di sini awalnya Saeroyi tidak mau, tetapi Jisoo dulu pernah bilang cara terbaik untuk promosi kedai Danbam. Dan karena hal itulah Saeroyi dan Jisoo serta Suah berada di meja yang sama. Dan ketika Saeroyi pergi untuk mengambil pesanan, Suah dan Jisoo mengobrol banyak hal. Dan yang paling inti dari pembicaraan mereka adalah Suah bertanya kepada Jisoo, "Apa kau mencoba mendekati Saeroyi?" Jisoo yang sangat pede bilang, "Iya, aku memang mendekatinya." Tapi Jisoo hanya tertarik dengannya. Suah hanya tertawa mendengar itu. Lalu Suah bilang, "Saeroyi tak bisa berjualan karenamu. Apa kau tak merasa bersalah?" Jisoo terkejut mendengar itu. Kemudian dia ingat sebelum masuk ke kedai Danbam, Suah yang berada di kedai jangga telah menolak Jisoo dan temannya untuk makan di sana. Lalu Jisoo bilang, "Apakah kau yang melaporkan semuanya ke polisi?" Suah kebingungan untuk menjawab apa. Lalu Jisoo berpikir karena kedai jangga berada di sebelah kedai Danbam, Suah pasti mengkhianatinya. Lalu Jisoo berpikir jika Saeroyi mengetahui apa perbuatan Suah, mungkin Saeroyi akan berubah sikap kepadanya. Dan tiba-tiba Saeroyi datang dengan membawa pesanannya. Lalu Suah bilang kepada Saeroyi bahwa orang yang melaporkan kedaimu ke polisi tempo hari adalah aku. "Apakah kau masih suka denganku walau begini?" Jisoo terkejut mendengar itu. Saeroyi menjawab, "Ya, kau pasti punya alasan tersendiri." Dan secara terburu-buru Suah pamit pergi. Lalu Jisoo yang ingin memberitahu cara promosi yang benar, dia mengajak Saeroyi untuk minum bersama dan mengobrol. Jisoo bertanya, "Bagaimana perasaanmu jika teman yang kau sukai selama 10 tahun mengkhianatimu?" Saeroyi mengelak. Hal yang dilakukan Suah adalah bukan pengkhianatan, karena mungkin Suah sudah sangat bekerja keras dalam pekerjaan maupun dalam hidupnya. Jisoo hanya geleng-geleng kepala mendengar itu semua. Lalu mereka mengobrol tentang seluk-beluk bisnis dari dasar hingga dari atas. Karena Jisoo menghasilkan uang dari promosi di media sosialnya, dia mengetahui bagaimana restoran yang bagus dan bisa dijadikan untuk konten. Lalu Saeroyi yang mendengar itu kagum dan memegang rambut Jisoo. Lalu Saeroyi bercerita tentang terciptanya nama kedai Danbam yang terinspirasi dari kehidupan pahit yang ia alami, kerinduan, kesepian, dan juga penuh amarah. Karena hal itulah Saeroyi bertekad ingin sukses dari bisnis makanan dan dimulai dari kedai Danbam. Dan tidak ada alasan lain lagi. Ia ingin malam yang pahit dalam hidupnya bisa sedikit lebih manis. Lalu saat Saeroyi akan pergi, dia terlalu mabuk dan terjatuh. Sedangkan Jisoo tidak mabuk sama sekali. Jisoo berbicara dalam hati, "Pria ini sangat kesepian. Aku ingin membuat hidup pria ini menjadi lebih manis." Jisoo telah jatuh cinta terhadap Saeroyi. Lalu dia menciumnya. Lalu saat Saeroyi terbangun, dia sudah berada di rumah sakit dan sangat kebingungan. Lalu diperlihatkan Jisoo bersama dengan ibunya. Ibunya menyuruh untuk jangan berpacaran. Lalu ibunya bercerita tentang awal dia menikah dengan suaminya dan setelah memiliki anak yaitu Jisoo, mereka bercerai. Lalu ibunya menyuruh Jisoo untuk jangan merusak kehidupannya hanya karena gara-gara cinta. Kemudian Jisoo pergi di sebuah jembatan dan berpikir sangat keras untuk kehidupan yang akan ia jalani. Apa yang harus dia pilih? Pilihan hidupnya atau pilihan ibunya? Lalu dia memutuskan kehidupannya seperti judi. Dia akan melemparkan koin.
Jika koin yang bagian belakang muncul, ibunya akan menangis karena keputusannya. Dan setelah koin itu dilempar, koin itu terjatuh di sungai. Yusuf tidak tahu bagian koin mana yang ingin dia lihat. Kemudian ketika Yusuf berkunjung ke kedai danbam, keluarlah Sairoi dari sana. Dan secara sadar ketika Yusuf melihatnya, dia akan membuat ibunya menangis sebentar. Cinta, kesuksesan, Yusuf akan mendapatkan itu semua. Sekarang Yusuf akan bekerja di kedai danbam. Dan episode 4 berakhir. Apakah Yusuf bisa dengan cepat membuat kedai danbam sukses? Pastinya bisa. Oke, tunggu episode selanjutnya. Matur suwun.